Kalau kita nggak mengikuti kiai ajengan, terus kita ngikutin siapa? Pertanyaan. Tadi saya jelaskan jelas gamblang. La haula wala quwwata illa billah. Ya kita ikut Rasulullah SAW. Kan nanti di kubur ditanya siapa? Ditanya kiai kamu siapa enggak? Enggak ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ditanyakan siapa Rob kamu? Siapa nabi kamu? Nabi saya kiai fulan. Nabi saya ajangan enggak ada. Siapa nabi kamu? Siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikut disuruh oleh Allah apa? Ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi sudah meninggal. Kan ada keterangan di hadis Nabi tentang sunnah-sunnah Nabi. Memang harusnya kita tidak perlu ikut Syafi'i atau Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, itu nggak perlu. Yaitu ketika kita memang hidupnya bersama Rasulullah. Buat apa nanya Imam Ahmad bin Hambal? Kan ada Nabi di depan kita, Nabi, ngapain nanya Imam Ahmad? Imam Ahmadnya juga belum lahir. Buat apa nanya kepada Syafi'i? Syafi'i belum lahir, Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Ya kan? Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah. Ya kalau kita hidup di zaman Nabi, lah ini Nabi gede banget depan muka kita, ngapain nanya yang lain gitu loh. Jadi kalau Anda ingin mengatakan nggak usah ikut ulama, ikut Nabi, itu benar 100%, tapi Anda salah hidup. Bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan, mazhab itu jalan yang mengantarkan kita pada ibadah yang benar sesuai petunjuk Nabi SAW. Antum kalau tidak bermadzhab, bagaimana bisa berislam dengan baik? Jadi mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu pilihan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Nabi SAW. Misal begini, saya ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan saya, bagaimana cara antum mengambil Sunnah? Sunnah itu dari Nabi. Antum pernah ketemu Nabi? Mimpi aja belum tentu ketemu Nabi. Nah, cara antum mengambil dari Nabi disebutkan oleh Nabi di hadis Ibnu Majah nomor hadis 233. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan para ulama itu pewaris para nabi. Para ulama ketika mengajarkan kepada kita menyampaikan ajaran-ajaran dari Nabi. Ada 9 jilid yang syarah Imam An-Nawawi. Cari jilid yang pertama halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas. Terbitannya Darul Hadis. Warnanya biru dongker, cetakan tahun 2002. Saya belinya di Kairo tanggal 26 Juli tahun 2006 di belakang Husainiyat. Harganya masih 450.000 pada saat itu. Lihat, Imam Muslim di antara penulis kitab sahih, orang alim. Dan beliau juga menyampaikan dalam satu babnya, Babul Isnadi Minad Din. Babul Isnad, bab belajar agama sesuai dengan runtutan sanad. Sanad itu dari orang-orang yang tersambung ilmunya, informasinya sampai ke Nabi SAW. Belajar nyambung ke Nabi. Kata Imam Muslim, minad din, itu yang bagian penting dalam agama. Sebab kalau ada dari orang yang sama dengan dia memang tidak berjumpa dengan Nabi, tapi dia mengambil ilmu, dia thiqah sampai tersambung ke Nabi SAW. Gurunya bisa macam-macam. Siapa yang belajar itu? Dari mana taunya? Mengamalkan hadis Nabi. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Jadi ketika antum mengambil pendapat ulama, antum mengambil pendapatnya, itu artinya antum mengambil ajaran dari Nabi SAW. Dan pendapat itulah yang disebut dengan madhab. Jadi kalau diartikan apakah kita wajib bermadhab? Kalau dalam pengertian fikih harus bermadhab. Karena madhab itu pilihan. Tapi kalau dalam pengertian misalnya bermadhab dalam arti, maaf ya, berkelompok, harus pada hal tertentu, itu yang tidak diwajibkan, itu yang kemudian kalau fanatik tidak dibenarkan dalam Islam. Jelas ya? Jadi silahkan ambil jalur. Mazhab itu kalau dalam pemahaman saya, lebih kepada jalur keilmuan yang tersambung kepada Nabi SAW. Bukan berarti harus terkotak-kotak kemudian saling berselisih, itu yang tidak tepat. Paham ya? Baik. Fakta dalam Islam itu kan ada beberapa mazhab fikih. Kita tahu yang utama mazhab Hanafi.
madhab yang paling sepuh. Siapa? Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Kedua Imam Malik. Siapa? Imam Malik. Syekhus Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i. Ketiga Imam Syafi'i. Setelah itu ada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kenapa kita harus bermadhab? Bermadhab itu artinya mengikuti panutan dalam satu ketetapan. Saya tadi menguraikan detail di mana tadi yang terakhir jalan Kimbo. Ini penting sekali supaya kamu tambah ya. Kenapa harus bermadhab? Karena kita kalau berdoa ihdinas sirotol mustaqim sirotol ladina. Tentu Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sehingga kita tidak tahu caranya niru minumnya Allah. Allah tidak minum. Sehingga ketika Allah mengharuskan kita mengikuti sirotol mustaqim, bukan Allah menghentikan jalanku itu enggak, tapi jalannya mereka. Karena bisa diikuti manusia ya manusia. Fa'inna woha la yakulu wa la yashrabu, tidak makan, tidak minum. Sehingga kalau kita ingin minum, niru siapa? Niru cara minumnya Rasulullah, yaitu materinya harus halal, tidak babi maksudnya. Cara makannya juga benar, niatnya juga. Sehingga untuk menuju kebenaran syaratnya apa? Mengikuti jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Artinya harus bermadhab, harus ada yang diikuti. Dan diikuti siapa yang harus diikuti? Orang yang telah engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta. An'amta itu fi'il madhi. Yang telah engkau beri nikmat. Jangan orang yang potensi dapat nikmat daknya enggak jelas. Hanya orang yang punya otoritatif bermadhab, orang yang pinter, yang soleh, yang bahkan ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu imam kita, imam ahli sunnah. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa kita harus bermadhab? Baca saja surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Ya, jadi bukan sirotoka, jalannya kamu, engkau Allah, tapi siratal ladzina. Ngikuti ladzina an'amta alaihim sama juga ngikuti Allah. Sebab itu di Quran ada ayat mayyuti'ir rasulah faqad atau Allah. Yang taat pada Rasul pasti taat pada Allah. Bukan dibalik taat pada Allah. Karena kita tidak tahu caranya taat sama Allah tanpa ada Rasul. Jelas ya ini ya, kenapa kita harus bermadhab. Lalu fakta dalam Islam ada 4 mazhab, yaitu Hanafi, yang urut yang Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad. Mazhab Hanafi itu identik dengan mazhab ahli ra'yi, mazhabnya orang yang penuh dengan logika. Semuanya di logika. Sehingga beliau dikenal dengan imam ahli ra'yi, imam bagi mereka yang suka logika. Sehingga ada mazhab Hanafi yang dengan tanda kutip agak naif tapi masuk akal. Kalau kita semua meyakini alat tathir, alat yang bisa mensucikan kan hanya 2, 1 air, 2 debu. Jika kalau kita wudhu tidak mendapatkan air, tayamum pakai apa? Tapi sebetulnya ada alat tathir yang ketiga yang Anda tidak akan melakukan itu, yaitu an-nar, api. Dalam fikih Syafi'i misalnya ada batu bata yang dikelola dengan yang materinya diantaranya pakai apa, kotoran apa? Sapi. Itu najis. Banyak enggak diantara kita yang misalnya nanam tanaman kan pupuknya dari apa? Kotoran sapi. Bahkan sebagian materi-materi batu bata juga dari campuran kotoran sapi. Tapi cara mazhab Hanafi karena itu ngalami pembakaran sudah suci. Karena kalau ngalami pembakaran berarti ngalami ditathir, disucikan oleh api. Kira-kira mazhab seperti itu. Mazhab itu cara berpikir melihat teks. Kenapa ada madzhabul arba? Karena memang teks yang di luar mansus, di luar ketetapan eksplisit, pasti orang cara pandang itu beda. Di luar teks secara eksplisit, secara sorry. Ya, ini agak ngaji detail karena salahnya kalian menamakan diri istimewa. Istimewa itu gak boleh goblok. Pokoknya semuanya harus serba istimewa. Masa istimewa bodohnya kan gak keren. Jadi yang di sini harus bertanggung jawab. Ya kan istimewa fakirnya kan. Istimewa keren. Begini, kenapa harus bermadhab? Dan saya spesial akan rangkan madhab. Kenapa harus bermadhab? Karena setiap satu teks yang tidak eksplisit, kalau dalam bahasa pondok tidak sorry,
itu pasti yahtamilu wujuhan katsira, pasti berpotensi maknanya kan. Kenapa yahtamil? Ya memang yahtamil, pasti ya. Misalnya gini, saya beri analogi. Kang Sifain namanya apa? Sifain. Saya belikan gedang goreng untuk hormat tamu. Saya jelas menyebut kalimat, saya belikan gedang goreng untuk hormat tamu. Kemudian ternyata di toko itu gedang goreng nggak ada. Kemudian dia beristihad dibelikan telo goreng atau dibelikan apem atau roti. Kira-kira kiainya marah, menyalahkan karena nyatanya tidak gedang goreng, atau membenarkan yang penting ada yang dipakai hormat tamu. Kamu milih mana? Mungkin yang kedua. Hormat tamu, karena kalimat gedang goreng itu apakah kalimat yang mewakili alat untuk hormat tamu? Apa memang harus Gedang goreng. Ya, yang lainnya fokus saja yang lainnya. Jelas ya. Jadi, lah itu kira-kira istiadat seperti itu.